niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bunda jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kelihatannya lagi pada puasa semua ya? Hah? Puasa atau enggak? Oh enggak ya. Ini kelihatan dari matanya gitu ya. Matanya yang kelihatan kan. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Senin pagi ini dari sekian banyak manusia yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang dilembutkan hati, diringankan langkah dan diberikan kesempatan untuk hadir ke majelis ilmu ini. Maka mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga setiap langkah bunda, teteh, jamaah semua datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Selain itu juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita semua yang mungkin hari ini sedang punya persoalan, hari ini sedang punya masalah, hari ini sedang punya kesulitan, semoga wasilah kita hadir ke majelis ilmu ini adalah cara Allah menghadirkan pertolongan dalam setiap kesulitan kita. Maka mudah-mudahan sepulang dari sini yang punya masalah selesai masalahnya, yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya. Amin. Hari ini ada yang sedang punya masalah yang hadir? Banyak ya. Yang mana orangnya? Semuanya Ustaz ya. Bunda yang dirahmati Allah, hari Sabtu ya atau hari Ahad ya, hari Sabtu yang lalu kita mendapatkan kabar duka jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 ya. Dan tentu sebagai orang beriman kita harus punya sikap untuk peka dengan keadaan dari saudara yang menimpa saudara kita. Maka di awal pertemuan ini saya ingin mengajak bunda semua, termasuk juga pemirsa yang mungkin menyaksikan melalui channel YouTube Kalam TV, untuk mendoakan semua korban atas jatuhnya pesawat tersebut. Mudah-mudahan digolongkan dalam wafat dengan keadaan syahid, dan terutama kita berharap semoga keluarga dari korban yang ditinggalkan, semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda yang dirahmati Allah, bicara hidup kita di dunia ini memang tidak lama gitu ya, sebentar, singkat, padat, cepat, sebentar ya. Kullu man 'alaiha fan, setiap manusia yang hidup sesungguhnya dia hidup dalam keadaan fana, sementara. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua juga pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Betul. Sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang tertutup misalnya, tapi kalau sudah jadwal kematian itu hinggap dan datang kepada kita, maka kita tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, di antara sikap orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya, kata Nabi SAW, adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Ya, sikap orang beriman yang paling cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu, berbagai peristiwa terjadi ya, dari mulai mungkin saudara kita yang wafat karena COVID-19 ya, kemarin saudara kita yang mungkin wafat karena kecelakaan dan lain segala macamnya. Apa yang kita lihat itu harus menjadi ibroh gitu, pelajaran untuk kita, agar every minute, setiap saat dalam kehidupan kita, untuk remembering of death, untuk banyak ingat tentang kematian. Harus ingat dengan kematian itu, Bunda. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Bahkan seseorang itu yang sudah menyiapkan bekal terbaik dalam hidupnya, dia menanti jadwal kematiannya, dan saat dia kembali bertemu dengan jadwal kematiannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan penuh kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa disebut dengan mutmainnah? Dia tenang. Kenapa dia tenang? Ya, karena selama hidupnya dia jadikan setiap detak-detiknya sebagai perilaku yang baik, bekal-bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hari ini Bunda masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, jika kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, selalu ingat bahwa yang paling dekat dengan kita adalah jadwal kematian kita. Yang paling dekat dengan kita bukan pasangan kita, yang paling dekat dengan kita bukan tetangga kita, yang paling dekat dengan kita bukan perusahaan tempat bekerja kita, tapi yang paling dekat adalah kematian kita. Oleh karena itu, jadikan setiap hari-hari itu sebagai persiapan untuk menyiapkan bekal kematiannya. Satu, ingat, mungkin Allah berikan kesempatan usia kepada kita karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia ini kita banyak bertaubat, minta ampun sama Allah, banyak nangis. Jadi kalau Bunda ingat dosa masa lalu gitu ya, kemudian tiba-tiba air mata menangis, seketika Bunda mohon ampun sama Allah, kemudian Bunda mengatakan kalimat astaghfirullah, maka di saat itu Bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya kata para ulama, ketika kita mengucapkan kalimat istighfar, jadi ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullah, itu maknanya ada dua. Makna pertama adalah
kita minta kepada Allah untuk diampuni semua dosa kita yang terdahulu dan ditutup aib kita yang terdahulu. Itu pertama. Yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita meminta kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan di waktu yang dulu. Makanya kita ini kan semua sama ya. Ini kalau dilihat dari wajahnya hampir mirip semua ini. Wajah-wajah banyak dosa semua ini kan. Sama Ahilman juga, sama Bunda juga, sama kita semua. Kita ini semua makhluk yang banyak dosa. Kullu bani Adamu khatta'un, kan begitu. Setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang segera kembali kepada Allah. It's mean dia bertobat kepada Allah. Maka jika hari ini Bunda, kita semua masih diberikan kesempatan usia sama Allah, ingat, boleh jadi karena dosa kita banyak sehingga kita ingin terus minta ampun sama Allah. Makanya kenapa ya, kalau habis sholat itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, kalimat apa yang keluar? Salam. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali ya. Cukup nggak Ustaz? Nggak cukup ya. Kalau kita lihat istighfar selama sholat misalnya yang wajib ya, ada 5 kali. Berarti kalau 3 kali 5 berapa kali? 15 kali. Berarti kita butuh kalimat istighfar lain selain kalimat istighfar ba'da sholat. Kapan itu? Kapanpun, dimanapun. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat istighfar setiap hari. Itu Rasulullah, Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, dosanya dimaksum, tidak ada dosa, amalnya begitu banyak, tapi setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Bagaimana dengan kita? Kita Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Dosa? Banyak. Amal? Sedikit. Maka butuh cara apa lagi gitu loh, agar kemudian kita mengucapkan kalimat istighfar setiap saat, setiap waktu. Dan momentum terbaik untuk memperbanyak istighfar adalah di waktu sepertiga malam ba'da sholat tahajud menuju sholat subuh kita. Istighfar, 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 istighfar. Astaghfirullah. Yang kedua, boleh jadi Allah berikan kesempatan usia karena Allah juga tahu amal kita itu masih sedikit, sehingga kita masih butuh waktu untuk memperbanyak amal di sisa usia kita. Ada satu ungkapan yang menarik ya. Kalau tidak salah ini dari Imam Syafi'i radhiyallahu an ya. Kata Imam Syafi'i, begitu banyak orang yang hari ini hidup di dalam kesesatan, kelalaian, kesalahan, padahal kain kafannya sedang ditenun untuk dipersiapkan saat dia berjumpa dengan kematian. Maka sibuknya saat hari-hari yang Allah berikan kepada dia, dia hanya ingin menjadi orang baik dan sibuk dengan kebaikan. Dia sibuk ingin menjadi orang baik dan sibuk menebar kebaikan. Maka sekarang Bunda cek hari-hari Bunda gitu ya, dari sekian banyak usia yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita ini hidup. Kalau dulu kita dihidupkan dengan, mungkin Bunda hidup dengan banyak kesalahan ya, banyak kekurangan, banyak kehilafan, maka ayo gitu. Masa mau kayak gitu terus gitu? Masa mau berada pada zona yang keliru terus? Ini sudah saatnya gitu. It's a time. Ini sudah kembali. Bunda tengok usia Bunda ya. Bunda tengok keluarga Bunda. Bunda tengok fenomena-fenomena yang mungkin nampak dalam kacamata kita. Ternyata semua hanya sementara ya. Hidup ini sesaat saja. Kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Dan orang beriman itu tidak takut mati, tidak.
Orang beriman tidak cari mati, tapi orang beriman selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian. Lantas siapakah orang yang paling bahagia itu nanti ya Ustaz? Orang yang paling bahagia katanya orang yang saat dia hidup dia menangis, sekelilingnya tertawa atau tersenyum, dan saat dia mati dia tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kita banyak mungkin membaca statusnya Pak almarhum ya, Kapten Afwan itu yang kemarin jadi pilot di Sriwijaya Air itu, begitu banyaknya beredar, dan kemudian kita baca begitu positifnya, dan orang banyak menceritakan tentang kebaikannya, lembut, sering berdakwah, sering ngajak kepada kebaikan gitu ya. Bahkan kita baca status akhir di WA-nya itu kan, setinggi apapun kita terbang tetap tidak akan masuk surga kalau tidak menunaikan sholat 5 waktu. Allah. Sekarang kalau bunda kita wafat, kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita gitu ya? Kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita? Maka oleh karena itu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Dihargai, tidak dihargai, dilihat, tidak dilihat, disanjung, tidak disanjung, dipuji, tidak dipuji, tidak penting penilaian manusia, tapi yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita berbuat baik benar karena Allah, yang kita pentingkan penilaian Allah, maka dengan sendirinya Allah akan membuka itu sebagai kebaikan sehingga menjadi nasihat bagi orang lain. Maka teruslah menjadikan sisa-sisa kesempatan usia yang Allah hadirkan ini untuk terus menguatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat menjadi pelajaran untuk kita. Menjadi pelajaran untuk kita bahwa jika bunda hari ini dihadapkan oleh orang-orang yang tersayang, mungkin wafat gitu ya, orang-orang yang kita lihat meninggalkan kita, kita juga akan sama bertemu dengan jadwal kematian kita. Hanya beda waktu take off-nya saja. Itu bahasa gampangnya. Hanya beda waktu apa? Take off-nya saja. Saudara kita, teman kita, atau mungkin mohon maaf, ibu saya, ayah saya, mungkin lebih duluan dipanggilnya oleh Allah. Hilman, kamu akan berangkat juga? Iya. Tapi kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Apa kesibukan kita saat ini? Siapkan bekal. Jika sudah saatnya pulang ke kampung sesungguhnya yaitu akhirat, kita pun siap menyiapkan bekal-bekal terbaik itu. Maka mudah-mudahan di awal saya ingin menguatkan bunda ya. Kita masih dalam kondisi suasana pandemi juga. Saya mengingatkan untuk senantiasa menjaga iman, imun, dan aman ya. Iman, imun, aman. Iman, jagalah iman kita di hadapan Allah. Ibadah, sholat, baca Quran, ya, zikir, sudah menjadi keharusan yang tidak boleh bunda tinggalkan, terutama di saat-saat seperti ini. Ya, iman. Karena benteng yang bisa menguatkan kita adalah iman. Bunda, mohon maaf ya, kalau iman kita lemah, kalau iman kita kurang, di tengah kondisi seperti ini, bisa jadi kita pun akan frustasi menghadapinya. Ya kan segala macam sekarang serba sulit barangkali, mohon maaf. Ekonomi mungkin sulit gitu ya. Anak-anak kita juga sekolah masih belum sekolah di sekolahnya, masih di rumah masing-masing. Kondisi tubuh kita juga kadang-kadang ada perasa sakit apa gimana. Iman itu penting. Iman. Yang kedua imun. Bunda jaga kesehatan baik-baik. Makan yang teratur, olahraga juga yang teratur, ya, istirahat juga yang teratur. Dan yang paling penting bunda, imun itu ngaruh banget dari suasana hati ternyata. Kalau suasana hati kita nggak karu-karuan, itu ngaruh ke imun. Jadi gimana Ustadz? Kalau bunda ada perasaan jengkel sama orang, usahain istirahat
baca sesuatu, baca yang positif. Kalau ikut di grup, ikut grup-grup yang positif. Kalau sekira-kiranya ngeganggu perasaan hati, mana tinggalkan lah, tinggalkan. Power apa? Power nggak kuat ya. Dan yang ketiga aman, maksudnya kita harus mengamankan diri kita dengan menjaga protokol kesehatan yang baik ya. Tetap 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Mudah-mudahan ya kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan hidup ya, karena kita masih belum banyak bekal untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saling mendoakan ya, saling menguatkan, saling memaafkan juga. Doa itu senjatanya orang beriman, Bunda. Maka Ahilman tidak pernah berhenti-henti kepada Bunda untuk mendoakan ya. Doakan Ahilman, doakan juga keluarga, doakan juga semua guru-guru kita yang pernah membersamai kita gitu. Mudah-mudahan Allah jaga juga ya, lindungi juga, dan mudah-mudahan Bunda juga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema, judulnya adalah belajar menikmati hidup. Coba saya mau tanya, Bunda yang hadir di sini sudah merasa nikmat belum menjalani hidup ini? Halo? Kenapa wajah-wajah kayak kurang nikmat begini gitu? Bunda sudah ngerasa bahagia belum menjalani hidup? Tergantung posisi duduk biasanya. Kalau yang tegak, insya Allah sudah bahagia ya. Kalau yang nyender kayaknya kurang kebahagiaan, itu biasa. Bercanda Bunda ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada 3 kunci atau tanda seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Ada berapa? Ada 3. 1, tanda atau kunci seseorang yang akan bahagia adalah bersyukur ketika diberikan nikmat. Yang pertama apa? Bersyukur ketika diberi nikmat. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Yang ketiga, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Saya ulangi ya. Ada 3 kunci atau tanda seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. 1, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. 2, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Dan yang ketiga, bertaubat ketika pernah terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira Bunda yang hadir di sini sudah masuk kategori yang 3 poin tadi atau belum? Kalau belum, berarti itulah sebab kenapa kita belum bisa menikmati hidup. Itulah faktor kenapa kita masih belum bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Karena mohon maaf, bisa jadi kurang bersyukur ketika diberi nikmat, kurang bersabar ketika ditimpa cobaan musibah, kurang taubat atau belum taubat atau tidak taubat ketika terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Dibolak-balik, memang hidup mah pasti begitu. Betul apa enggak? Bunda, hidup ini ya adalah perputaran dari setiap rangkaian dinamika ujian
ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Saya ulangi, selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup ini hanya ada dua. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Boleh dibuka. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan kematian. Perhatikan kalimat ini. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu sekalian. Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, dengan sesuatu yang tidak kamu senangi. Wal khairi, dan sesuatu yang baik atau sesuatu yang kamu sukai. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kata Allah, hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup itu ada berapa? Dua. Kadang berupa kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Kadang sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan, mengecewakan, yang tidak kita inginkan. Dua ujian itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, musibah. Sehat, sakit. Lapang, sempit. Untung, rugi. Kaya, miskin. Atau juga ada yang menyebutkan cukup, karena katanya nggak ada yang miskin harusnya. Yang kurang itu rasa cukup di hati kita, ya. Sekarang tegak berdiri kuat, besok terpuruk lemah. Ada saat kita tertawa, ada saat juga kita menangis. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita apa? Kehilangan. Ada saat mesra-mesraan, ada saat apa? Ada saat apa? Ada saat jengkel, kesel, betul apa enggak? Ada saat sayang, ada saat cinta, tapi juga akan ada saat apa? Maka tempatkan setiap sikap porsi kita dalam menyikapi ujian-ujian itu dengan porsi yang pertengahan. Ketika bunda tertawa, jangan tertawa terbahak-bahak. Siapkan space. Bisa jadi besok lusa kita akan menangis sejadi-jadinya karena dinamika ujian dalam kehidupan kita. Jelas tidak? Jadi kalau pas lagi senang tuh jangan biasanya siapa yang tertawa berlebihan, maka dia akan merasakan sedih yang berlebihan. Begitupun seterusnya, teman-temanku yang milenials nih, teteh semua, ketika engkau punya perasaan cinta, cintailah dia biasa saja. Karena bisa jadi engkau membencinya suatu saat, dan perasaan cinta itu hilang karena engkau kecewa dibuatnya. Halo? Betul tidak? Ari bunda nah tuh mencintai suami itu berlebihan banget. Betul tidak? Tidak. Jadi tempatkan cinta itu biasa saja. Begitupun juga seterusnya, tempatkan benci juga biasa saja. Jangan terlalu membenci seseorang, karena boleh jadi besok lusa kamu mencintainya. Betul tidak? Bunda punya suami bunda mungkin mohon maaf berbuat sesuatu yang tidak bunda sukai. Jangan membenci seolah-olah menutup semua kebaikannya. Kita ini kadang-kadang satu keburukan suami suka menutup banyaknya kebaikan yang pernah dilakukan. Betul apa enggak? Ada di sini orangnya. Yang mana orangnya?
suami. Kadang-kadang yang terpikir apa? Keburukan. Sok saya mau tanya, Bunda lebih banyak ingat kebaikan suami atau keburukan suami? Udah kelihatan dari wajahnya di sini mah. Ari kebaikan meni asa hese we diinget-inget teh. Bunda, sok atuh tuliskan 5 kebaikan suami. Ustaz boleh nawar nggak? Kenapa? 1 aja deh. Nah, ada seueuh kebaikan suami aku mah. Ya Robbi ya Karim. Tapi kalau bicara keburukan, meni asa pinter. Bunda, tuliskan 3 keburukan suami. Ustaz boleh nggak aku nambah jadi 10? Karena keburukan suami aku mah 10. Bun, kalau ada keburukan seseorang, tutup keburukannya karena pasti ada kebaikannya. Bunda, keburukan suami lupakan. Karena begitu banyak kebaikan suami yang diberikan kepada Bunda. Betul apa enggak? Sok kita kurang tuliskan kebaikan suami teh. 1, kebaikan suami sama kita. Bunda, pernah sadar nggak kalau suami kita tuh akhirnya mau menikah dengan kita? Nah, kalau flashback mas suami teh nggak mau nikah sama kita tidak? Sebenarnya mah merenang eta teh. Tapi kan takdirnya menikah dengan kita. Suami kita mau menerima kita menjadi istrinya. Kebaikan atau bukan? Kebaikan Bunda. Saat seorang laki-laki datang ke rumah orang tua kita, kemudian menikahi kita, mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai. Apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang mungkin ada di istri saya. Itu kalimat akad nikah itu kan sakral luar biasa. Bunda dicintai oleh suami, didatangi oleh suami, ditanggung oleh suami. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Suami kita bekerja, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, mencari nafkah, diberikan kepada kita. Kebaikan atau bukan? Allah, kebaikan Bunda, kebaikan. Itu dulu. Meureun kan ayeuna mah aya nu teu kitu meureunnan. Meureun kan ayeuna mah aya sedang punya masalah segala macam. Tetap sebanyak apapun masalah kita hari ini bersama suami, ada kebaikan suami yang pernah dihadirkan kepada kita. Ustaz, aku mau punya suami teh meni asa eueuh liburan teh ngajak jalan-jalan atuh naon gitu. Meni asa can pernah ngajak jalan-jalan. Eta kalimat siga nu bener tapi salah Bunda. Betul apa enggak? Meni asa enggak pernah diajak jalan-jalan. Ya Allah, maknya sih selama rumah tangga enggak pernah jalan-jalan, pasti pernah, betul enggak? Walaupun tidak ke taman safari, minimal kan ke taman apa etanya, taman coret-coret kan? Walaupun tidak ke taman safari kan ke taman coret-coret. Ari Bunda enggak ngitung eta teh sebagai bentuk kebaikan suami. Bener apa enggak? Ustaz, yang lain mah jalan-jalan ke lapangan GBK lari. Ari Bunda selama ini ke lapangan Sempur kumaha coba? Eta teh kan bentuk jalan-jalan ke lapangan Sempur, keliling, beli cimol, masih inget kan? Eta teh kan nikmat luar biasa. Naik motor, aduh ya Allah. Makanya mohon maaf ya, kan ada keterangan di antara sebab kenapa banyak perempuan yang menempati api neraka, kenapa coba? Tidak pandai berterima kasih dan menerima pemberian suami. Hati-hati Bunda. Bunda udah bilang makasih belum sama suami hari ini? Belum. Baru kepikiran kan? Makanya Ailman tuh suka bilang kan, Ailman sering cerita, saya bersama istri itu Bunda, ada 2 sikap yang sering kami lakukan setiap hari. 1, memulai hari dengan mengucapkan kalimat terima kasih, menutup hari dengan mengucapkan kalimat mohon maaf. Jadi pagi-pagi kalau kita habis sarapan gitu ya, atau pagi-pagi saya mau jalan, kita salaman, kemudian saya bilang makasih ya Bunda. Istri saya juga bilang sama saya, makasih ya Ayah. Sama anak, makasih ya, terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena barangkali ada sesuatu yang belum kita ungkapkan kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang kita sayang. Gitu. Termasuk sebelum tidur kita bilang mohon maaf.
Karena barangkali sehari ini dalam hidup ini kita pernah berbuat salah. Kita ingin menutup hari-hari kita sebelum kita tidur. Kan tidur itu sebenarnya mati kan. Kita tuh sedang mati sejenak ya. Kita ingin minta maaf. Makanya Bunda coba biasakan. Biasakan memulai hari dengan apa? Terima kasih. Menutup hari dengan apa? Mohon maaf. Kadang-kadang kita mau seharian teh berantem terus. Pagi-pagi meskutreng. Riweuh atuh. Rek ngaji. Jadi Bunda teh rek ngaji malah jadi nyen riweuh. Kela ulah riweuh. Bilang atuh. Coba Bunda memulai hari itu dengan sesuatu yang baik, itu akan memulai kita dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jika Bunda belum mampu bersyukur ya, dengan nikmat ya, dengan ujian, kan ujian tuh bolak-balik aja begitu Bunda. Maka kita akan paham bahwa memang hidupnya begitu. Ketika diberikan nikmat harus apa? Bersyukur. Ketika diberikan musibah kudu sabar. Ketika pernah buat salah kudu apa? Taubat. Ya sudah begitu. Nah, dari 3 poin itu ada satu poin yang harus menjadi pedoman bagi kita, yaitu belajarlah untuk bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Ahilman, apa itu bersyukur? Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada zat yang pernah memberikan dan terus memberikan sesuatu kepada kita. Berterima kasih terhadap sesuatu yang pernah kita dapatkan dalam hidup. Itu bersyukur. Begitu banyak yang harus kita syukuri dalam hidup. Sampai kadang-kadang kita lupa untuk tidak bersyukur dengan banyaknya kebaikan yang pernah kita dapatkan. Apa faktornya? Karena kita lebih sibuk melihat apa yang menimpa kita daripada apa yang didapatkan oleh kita, terutama dalam kebaikan. Banyak di antara Bunda yang gelisah ketika doanya belum diijabah. Kita lupa untuk tidak berterima kasih kepada sesuatu yang diberikan oleh Allah tanpa kita minta kepada Allah. Saya ulangi ya, banyak di antara kita yang gelisah ketika belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, dalam doa terutama. Padahal banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Betul atau tidak? Dan kita seakan-akan melihat itu bukan bagian dari nikmat, padahal itu adalah nikmat. Bunda minta A, tapi belum dikasih yang A itu. Kita lupa padahal ada B, C, D, E, F, G sampai Z yang Allah berikan kepada kita, yang tanpa kita minta kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan itu atau belum? Berarti qalilan ma tashkurun, begitu banyak orang yang di dalam hidupnya Allah berikan nikmat, tapi dia sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak bahagia bukan karena tidak cukupnya, bukan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi karena kurang bersyukur dengan apa yang dihadirkan Allah dalam hidupnya. Kurang berterima kasih kepada Allah. Maka bagaimana agar kita bisa belajar untuk bersyukur? Cara bersyukur itu yang paling mudah ada 3 Bunda. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan apa? Hati. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Caranya adalah tanamkan di hati kita bahwa begitu
semua yang kita dapatkan dalam hidup ini hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk menerima, belajar untuk ridho dengan semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, dan berpikirlah bahwa itu adalah pemberian terbaik Allah kepada kita sebagai hambanya. Punya kelapangan hati menerima segala sesuatu yang sudah terjadi itu adalah nikmat yang luar biasa. Belajar lapang, belajar nerima, belajar sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Yang didapatkan dalam kehidupan kita semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua adalah pemberian Allah, maka Bunda akan yakin nggak yang Bunda dapatkan dalam hidup itu adalah semuanya kebaikan? Yakin apa enggak? Yakin. Tadi saya nulis di status saya, bersyukur itu bukan hanya karena semua baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita meyakini ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik kita dapatkan. Saya ulangi ya, bersyukur itu bukan hanya karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu saat kita meyakini selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi artinya semua yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, selama kita bersyukur dengan hati, berarti kita meyakini bahwa semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.